Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan BBM Gratis, bimbingan belajar matematika gratis. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai limit fungsi trigonometri. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diperoleh hari ini lebih bermanfaat dan lebih berkah. Pada bab limit fungsi trigonometri, kita akan mempelajari pengantar limit fungsi trigonometri, metode substitusi langsung dan rumus dasar limit trigonometri, metode pemfaktoran, dan menyederhanakan fungsi trigonometri. Untuk materi pertama, kita akan mengupas tuntas tentang pengantar limit fungsi trigonometri dan metode substitusi langsung, serta rumus dasar limit trigonometri. Sebagai materi prasyarat, di kelas 11 kita telah belajar tentang limit fungsi aljabar. Sedangkan materi yang akan dipelajari hari ini adalah limit fungsi trigonometri. Ketika mendengar kata trigonometri, pasti kalian akan mengingat bahasan trigonometri di kelas 10. Jadi, untuk materi kali ini sangat berkaitan dengan trigonometri kelas 10 dan limit fungsi aljabar kelas 11. Sebelumnya, kita telah belajar apa itu limit fungsi. Limit fungsi atau limit fungsi aljabar yaitu bahwa suatu limit fungsi f(x) dikatakan mendekati a sebagai suatu limit bila x mendekati a dinotasikan sebagai berikut. Limit f(x) di mana x mendekati a sama dengan f. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikan limit fungsi aljabar ada 3. Substitusi langsung, pemfaktoran, dan merasionalkan penyebut. Selain itu, kita juga harus mengingat nilai-nilai sudut istimewa untuk nilai sin, cos, tan, dan sebaliknya, baik di kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apa itu limit fungsi trigonometri? Limit fungsi trigonometri adalah limit fungsi x mendekati a yang ditulis dengan limit f(x) di mana x mendekati a. F(x) di sini adalah fungsi trigonometri. Sekarang bagaimana menyelesaikannya? Cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri ada 4. Substitusi langsung, rumus dasar limit trigonometri, pemfaktoran, dan menyederhanakan fungsi trigonometri. Dan kali ini kita akan membahas tentang substitusi langsung dan rumus dasar limit trigonometri. Selanjutnya, metode substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri sangat mudah, yaitu dengan cara mengganti nilai x dengan bilangan yang didekati. Limit fungsi x, di mana x mendekati a, sama dengan f dalam a, di mana f(x) adalah fungsi trigonometri, dan x-nya kita ganti dengan a, yaitu menjadi nilai limit trigonometri. Selanjutnya, contoh pertama. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut dengan metode substitusi. Mari kita jawab. Untuk soal yang A, limit dari sin 2x, di mana x mendekati pi per 4. Sekarang kita gantikan x dengan pi per 4, sehingga menjadi sin 2 kali pi per 4. Kemudian, 2 dikali pi per 4 menjadi sin 2 pi per 4. 2 dikali pi, kita tahu bahwa pi adalah 180. Maka 2 dikali 180 sama dengan 360, dibagi 4 sama dengan 90. Sehingga menjadi sin 90. Dari tabel nilai trigonometri, nilai dari sin 90 adalah 1. Sehingga jawaban yang A adalah 1. Kemudian,
soal yang B. Limit tan 3x tambah 2, di mana x mendekati pi per 6. Kita gantikan nilai x dengan pi per 6, sehingga menjadi tan dari pi per 6 tambah 2. Kita tahu nilai pi adalah 180, maka 180 dibagi 6 adalah 30, sehingga menjadi tan 30 tambah 2. Dari tabel nilai trigonometri, tan 30 adalah akar 3 per 3, sehingga nilainya adalah akar 3 per 3 ditambah 2. Kemudian, yang C. Limit 1 kurang cos 2x per 2 kali cos 2x, di mana x-nya mendekati pi per 2. Kita ganti semua nilai x di sini dengan pi per 2, sehingga menjadi 1 kurang cos 2 kali pi per 2 per 2 kali cos 2 kali pi per 2. Kita kalikan 2 kali pi per 2 menjadi 2 pi per 2. 2 pi per 2 menjadi pi saja, karena 2 per 2 sama dengan 1. Sehingga diperoleh 1 kurang cos pi per 2 kali cos pi. Cos pi atau cos 180 adalah min 1. Sehingga 1 kurang min 1 per 2 kali min 1. Sehingga hasilnya adalah 2 per min 2 sama dengan min 1. Selanjutnya, rumus dasar limit trigonometri. Kedelapan rumus ini adalah rumus dasar limit trigonometri yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan limit trigonometri. Sangat banyak ya. Namun, jika kita jeli, kita akan menemukan pola tertentu pada rumus ini. Apakah kalian menemukan polanya? Ya, ternyata untuk menjawabnya, kita hanya perlu menuliskan bilangannya saja, A per B. Nah, mari kita lihat contoh selanjutnya. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Mari kita jawab. Untuk soal pertama, limit dari sin 2x per 3x di mana x mendekati 0. Dengan mudah kita ambil bilangannya saja, yaitu 2 per 3. Kemudian soal yang kedua, limit dari 5x per tan 6x di mana x mendekati 0. Sama dengan soal yang pertama, dengan mudah kita ambil nilainya saja atau bilangannya saja. 5 per 6. Kemudian soal yang C, limit dari tan 5x kurang tan 2x per 3x di mana x mendekati 0. Untuk soal seperti ini, kita pisah secara aljabar ataupun sifat dari limit. Sehingga menjadi tan 5x per 3x kurang tan 2x per 3x. Selanjutnya, kita ambil bilangannya saja. 5 per 3 kurang 2 per 3. Menjadi 3 per 3, hasilnya 1. Kita lanjut contoh ketiga. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Kita jawab. Untuk soal yang A, limit dari x kali sin 5x per 3x kali tan 2x, di mana x mendekati 0. Untuk soal seperti ini, kita pecah terlebih dahulu sesuai dengan rumus dasar limit trigonometri. Kita akan memecah x dengan sin 5x, 3x dengan tan 2x menjadi limit dari x per tan 2x
dikalikan dengan limit dari sin 5x per 3x. Selanjutnya, kita tinggal mengambil bilangannya saja. 1 per 2 dikali 5 per 3. 1 kali 5 sama dengan 5 per 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga hasilnya 5 per 6. Selanjutnya, soal yang B, limit dari 2 kali sin kuadrat 2x per 3x kuadrat di mana x mendekati 0. Untuk soal seperti ini, kita akan pecah terlebih dahulu sesuai dengan rumus dasar limit trigonometri. Di sini ada sin kuadrat 2x. Jika ada kuadrat, ini artinya sin 2x dikali sin 2x. Sama juga seperti x kuadrat, ini artinya x dikali x. Sehingga kita pecah menjadi limit dari 2 kali sin 2x kali sin 2x per 3 kali x dikali x. Kemudian 2 per 3 dikali dengan limit sin 2x per x, di mana x mendekati 0, dikali dengan limit dari sin 2x per x, di mana x mendekati 0. Selanjutnya kita ambil bilangannya saja, yaitu 2 per 3 kali 2 per 1 kali 2 per 1. Sehingga hasilnya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3. Sehingga sama dengan 8 per 3. Sekian BBM gratis kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada BBM gratis berikutnya. Dan subscribe channel ini agar dapat menyaksikan kupasan tuntas materi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.